Alfred Adler sewaktu kecil sering sakit-sakitan karena pernah terkena pneumonia di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun inilah dia baru bisa berjalan karena penyakit rakitis. Dikarenakan ia menyaksikan sendiri adiknya meninggal, kemudian pernah tertabrak mobil 2 kali, Adler mempunyai ketakutan terhadap kematian. Berbagai pengalaman menakutkan inilah yang memutuskan Adler untuk belajar dan berjuang keras menjadi seorang dokter. Fondasi pemikiran psikologis Alfred Adler telah terbentuk melalui pengamatannya sebagai dokter umum saat merawat pekerja kelas bawah dan pemain sirkus. Dari pengalaman ini, Adler meletakkan dasar-dasar pemikiran holistik tentang bagaimana tubuh dan pikiran berinteraksi secara sosial dan ekonomi. Pemikiran ini telah dia konsepkan sebelum dia berjumpa dengan Freud. Menurut Adler, banyak pemain sirkus dulunya ialah orang yang takut jatuh dari ketinggian atau tidak cakap apapun untuk melakukan atraksi. Namun demi bisa dapat uang dari tiap pertunjukan sirkus, mereka berlatih keras. Akhirnya mereka yang awalnya inferior sebagai orang yang penakut atau tidak berguna berubah menjadi orang yang dikagumi penonton berkat atraksi yang mereka suguhkan. Adler kemudian mempunyai konsep psikologi sebagai berikut. Manusia dilahirkan dengan perasaan inferior atau rasa rendah diri yang secara alami memotivasi mereka untuk berjuang mencapai superioritas, yaitu kesempurnaan atau keberhasilan. Dorongan inilah yang menjadi kekuatan pendorong utama di balik setiap pemikiran dan perilaku manusia. Pada tahun 1902, Adler tertarik bergabung dengan grup Freud karena undangan langsung dari Sigmund Freud. Freud mengundang Adler untuk menjadi bagian dari kelompok diskusi kecil di rumahnya atau dikenal sebagai perkumpulan Rabu guna membahas topik inovatif terkait psikopatologi dan neurosis. Dari pertemuan yang rutin terjadi dan ada aktivitas saling bertukar pikiran, Freud dan Adler pada titik tertentu memiliki beberapa kesepahaman. Keduanya meyakini bahwa perilaku manusia ada yang didorong oleh ketidaksadaran mereka. Namun, Freud meyakini alam bawah sadar berisi impuls nafsu dan agresif yang disembunyikan, sedangkan Adler percaya ketidaksadaran berisi tujuan hidup strategis yang tidak disadari untuk mengatasi rasa rendah diri. Freud dan Adler sangat sepakat bahwa pengalaman dan peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam membentuk pola kepribadian seseorang hingga dewasa. Adler sendiri menjadi dokter dikarenakan masa kecilnya sering mengalami ketakutan akan kematian. Freud dan Adler sama-sama menyadari bahwa ego manusia menciptakan strategi otomatis untuk melindungi diri dari kecemasan atau konflik. Freud menjelaskan bahwa perlindungan diri itu secara spesifik melalui tindakan menyembunyikan dan mengalihkan, sedangkan Adler menyebutnya sebagai strategi penyelamatan diri untuk melindungi harga diri seseorang. Misalnya seseorang stres berat karena sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan merujuk teori Freud, secara otomatis orang tersebut menyembunyikan kekecewaan akan hal itu sebagai mekanisme perlindungan atau pertahanan diri. Dia akan berpura-pura kepada keluarganya akan diterima bekerja sebab sedang menunggu interview terakhir. Sedangkan menurut Adler, seseorang tidak harus kecewa atau sedih di saat sulit dapat pekerjaan selama harga dirinya tidak direndahkan. Baru jika dia dihina tentang statusnya sebagai pengangguran, orang ini akan bereaksi marah atau menyerang. Namun, perbedaan pendapat yang mendasar antara Adler dan Freud akhirnya membuat keduanya berpisah di tahun 1911. Di video sebelumnya, kita pernah bahas perpisahan Jung dan Freud di tahun 1913, namun perpisahan ini tidak ada kaitannya dengan perpisahan sebelumnya. Semua murni disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara ketiganya. Perbedaan mendasar teori atau konsep psikologis antara Adler dan Freud adalah: pertama, sifat kepribadian. Freud membagi jiwa ke dalam struktur mekanis, id, ego, dan superego. Sedangkan Adler melihat manusia sebagai satu kesatuan utuh, holistik, yang memiliki kesadaran dan kemampuan membentuk takdirnya sendiri. Kedua, bagi Freud, perilaku manusia didorong oleh naluri bawaan terutama libido dan agresi, di masa lalu yang disembunyikan ke alam bawah sadar. Kondisi manusia saat ini hanyalah produk dari masa lalunya tersebut. Sedangkan Adler memandang manusia sebagai makhluk yang awalnya merasa inferior namun selalu terdorong untuk meraih keberhasilan atau kesempurnaan. Kekurangan pada diri manusia tidaklah menghalanginya meraih kesuksesan di masa depan.
Ketiga, bagi Freud, masalah psikologis manusia selalu dikaitkan dengan disembunyikannya dorongan nafsu dan adanya konflik alam bawah sadar. Sedangkan bagi Adler, menempatkan perasaan rendah diri sebagai inti dari motivasi manusia yang penuh kesadaran rasional. Oleh sebab itu, baik manusia yang sehat maupun yang sedang mengalami gangguan jiwa perlu mengenali dan menyingkirkan pola pikir negatif. Perpisahannya dengan Freud semakin mengukuhkan Adler sebagai pendiri aliran psikologi individual. Berdasarkan pengalamannya sendiri yang tumbuh sebagai anak nomor 2 dari 7 bersaudara, Adler mengungkapkan hipotesis bahwa urutan kelahiran membentuk kepribadian seseorang. Pertama, anak sulung, dia biasanya menerima perhatian penuh hingga akhirnya tergeser oleh kelahiran adiknya. Anak sulung memiliki karakter bertanggung jawab, berorientasi pada pencapaian, dan cenderung perfeksionis. Sisi lainnya adalah cenderung dominan, kaku, dan terbebani harapan tinggi orang tua. Kedua, anak tengah, dia diapit di antara kakak dan adik, hidup dalam bayang-bayang persaingan saudara kandung. Anak tengah mudah beradaptasi, negosiator yang baik, kooperatif, dan mandiri. Sisi lainnya adalah merasa terpinggirkan, dan terkadang mengalami krisis identitas. Ketiga, anak bungsu, dia cenderung dimanja oleh keluarga, tumbuh di lingkungan lebih santai. Karakter anak bungsu adalah ceria dan kreatif. Sisi lainnya adalah cenderung bergantung pada orang lain, kurang sabar, dan senang bermanipulasi demi meraih yang diinginkan. Keempat, anak tunggal. Dia tidak pernah terbagi perhatian atau sumber daya orang tuanya. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang dewasa. Anak tunggal umumnya percaya diri, dewasa sebelum waktunya dan cenderung mandiri. Sisi lainnya adalah tidak terbiasa berbagi, sulit menerima kritik, dan kaku bekerja sama di dalam tim. Terakhir namun cukup penting, Adler adalah tokoh awal yang menempatkan unsur komunitas dan kebutuhan untuk berkontribusi pada masyarakat sebagai pusat dari kepribadian manusia yang sehat.